Selamat malam Pak Joko, saya akan mempresentasikan ujian akhir semester ICT Literasi. Saya dengan Elta Lydia Sumiang, nomor induk mahasiswa 2402-01-01-0005. Saya dari kelas MJ 103, Prodi PJJ Manajemen. Tantangan dan peluang ekonomi di Indonesia. Pendahuluan. Ekonomi digital di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan pertumbuhan jumlah pengguna internet dan adopsi teknologi yang tinggi. Namun, ada tantangan signifikan yang harus dihadapi serta peluang besar yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam sektor e-commerce, fintech, dan dampaknya terhadap UMKM. 1. Tantangan ekonomi digital di Indonesia. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia meliputi: yang pertama, kesenjangan digital. Banyak daerah di luar Jawa yang masih memiliki akses internet terbatas atau kualitas jaringan yang buruk. Hal ini menjadi penghambat bagi UMKM daerah terpencil untuk terhubung dengan pasar digital. Kedua, literasi digital rendah. Banyak pelaku UMKM yang belum memahami sepenuhnya cara memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis mereka. Literasi digital menjadi tantangan besar di kalangan pengusaha kecil. Ketiga, keamanan data dan cyber security. Dengan meningkatnya transaksi digital, masalah keamanan data menjadi perhatian. Banyak pelaku UMKM belum memiliki sistem keamanan yang memadai. Keempat, regulasi dan infrastruktur. Regulasi terkait ekonomi digital terkadang belum sejalan dengan inovasi teknologi. Selain itu, infrastruktur digital di beberapa wilayah masih belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital. 2. Peluang ekonomi digital di Indonesia. Di sisi lain, ekonomi digital menawarkan banyak peluang yang berpotensi besar, antara lain: yang pertama, pasar yang sangat besar. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia, dengan populasi lebih dari 270 juta orang. Potensi pasar untuk e-commerce dan fintech sangat besar. Kedua, meningkatkan daya saing UMKM. Ekonomi digital memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional melalui platform e-commerce. Ketiga, inovasi fintech. Layanan keuangan berbasis teknologi fintech telah membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses di perbankan untuk memulai menggunakan layanan keuangan seperti pembayaran digital, pinjaman mikro, dan investasi. Ekosistem startup yang berkembang. Indonesia telah menjadi pusat inovasi di Asia Tenggara dengan banyak startup yang tumbuh pesat, didukung oleh investor lokal maupun internasional. 3. Dampak e-commerce, fintech, dan ekonomi digital pada bisnis dan UMKM. E-commerce. E-commerce membantu menghubungkan UMKM dengan konsumen di seluruh negeri, bahkan luar negeri. Platform seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak memberikan solusi bagi UMKM untuk menjual produksi tanpa harus memiliki toko fisik. Mereka juga menyediakan fitur seperti analitik data, promosi digital, dan pengiriman yang terintegrasi. Contoh dampak, UMKM yang sebelumnya hanya menjual produk di pasar lokal, kini bisa menjangkau konsumen di luar pulau atau bahkan mancanegara. Contohnya, pengrajin batik dari Pekalongan dapat memasarkan produknya melalui Tokopedia dan menjangkau pembeli di seluruh dunia. B. Fintech. Fintech memberikan solusi keuangan yang fleksibel bagi UMKM. Dengan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, dan crowdfunding, banyak UMKM yang dapat mengembangkan usahanya tanpa harus bergantung pada bank tradisional. Contoh dampak, platform seperti OVO, GoPay, dan Dana telah mempermudah transaksi digital, bahkan untuk usaha kecil seperti warung makanan. Selain itu, fintech lending seperti Modalku dan Coinworks memberikan pendanaan mikro kepada UMKM untuk memperluas bisnis mereka. C. Ekonomi digital. Ekonomi digital secara keseluruhan mendorong inovasi dalam model bisnis. UMKM kini dapat memanfaatkan teknologi secara
seperti media sosial, analitik data, dan cloud computing untuk meningkatkan efisiensi dan kreativitas mereka. 4. Contoh perusahaan atau startup yang berkembang pesat di Indonesia. Yang pertama, Gojek. Gojek telah menjadi platform digital yang menghadirkan berbagai layanan mulai dari transportasi, pesan antar makanan, hingga pembayaran digital melalui GoPay. Gojek juga mendukung UMKM melalui fitur GoFood dan kemitraan dengan warung kecil. Kedua, Tokopedia. Sebagai salah satu pelopor e-commerce di Indonesia, Tokopedia telah membantu jutaan UMKM yang berjualan secara online. Dengan dukungan teknologi, mereka menawarkan berbagai kemudahan, mulai dari promosi hingga pengelolaan stok. Ketiga, Bukalapak. Bukalapak awalnya fokus pada UMKM dan pelapak kecil, dan kini telah menjadi salah satu pemain utama e-commerce di Indonesia. Mereka juga memiliki program digitalisasi warung tradisional melalui mitra Bukalapak. Keempat, OVO. OVO adalah salah satu platform pembayaran digital terbesar di Indonesia. Dengan berbagai layanan seperti pembayaran tagihan dan transfer uang, OVO mendukung adopsi teknologi Indonesia, teknologi keuangan di berbagai lapisan masyarakat. Kelima, Modalku. Modalku adalah platform peer-to-peer lending yang menyediakan pinjaman modal untuk UMKM secara online. Mereka membantu mengatasi kesenjangan akses pendanaan di sektor ini. Kesimpulan, ekonomi digital di Indonesia menawarkan peluang besar bagi UMKM untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Namun, tantangan seperti literasi digital dan infrastruktur harus segera diatasi agar semua pelaku usaha dapat merasakan manfaat dari transformasi ini. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, startup, dan masyarakat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital global. Semakin cepat masyarakat Indonesia mengadopsi teknologi dan menyelesaikan tantangan yang ada, semakin besar pula manfaat ekonomi digital yang dapat dirasakan secara kolektif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.